warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya lah kita masih dapat menghirup udara pada hari ini. Dan yang kedua, tak lupa pula dengan selawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda Muhammad SAW. Atas beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan sampai alam yang terang menerang ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Andres Hamsa. Saya dari kelas C, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam. Artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan, di mana setiap penduduk itu tunduk pada hukumnya sendiri. Ada yang tunduk dengan hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata barat. Adapun penyebab adanya pluralisme atau kemajemukan hukum di Indonesia ini adalah yang pertama, politik Hindia Belanda. Pada pemerintahan Hindia Belanda, penduduknya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua, golongan Timur Asing. Timur Asing dibagi menjadi dua. Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa seperti Arab dan Pakistan. Diberlakukan hukum perdata Eropa, sedangkan yang bukan Tionghoa diberlakukan hukum data. Yang kedua, belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku secara nasional. Hukum perdata dibedakan atas dua macam ketentuan hukum. Yang pertama, perdata material, dan yang kedua, hukum perdata formil. Yang pertama, hukum perdata material. Hukum perdata material lazim disebut hukum perdata saja, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata itu sendiri. Dan yang kedua, hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara menurut mana pemenuhan hak-hak material tersebut dapat dijamin. Yang ketiga, hukum perdata pada masa penjajahan Belanda. Sebagai negara jajahan, maka hukum berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama untuk hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari negara Belanda yang dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek yang diperlakukan melalui asas konkordans. Asas ini menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Belanda diperlakukan pada semua negara jajahan Belanda, termasuk Indonesia yang dijajah pada masa saat itu. Demikian presentasi saya tadi. Apabila penjelasan saya kurang, saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.